Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan satu contoh program lagi ya, berkaitan dengan penerapan user defined function atau fungsi buatan ya, fungsi yang kita buat sendiri. Jadi kita ingat kembali bahwa secara umum terdapat dua jenis fungsi, yaitu fungsi bawaan atau yang kita kenal dengan istilah built-in function, fungsi yang sudah disediakan oleh di library C++. Kemudian yang kedua adalah fungsi buatan ya, atau yang kita kenal dengan istilah user defined function. Ya, di video kali ini saya akan memberikan sebuah contoh ya, bagaimana menggunakan user defined function ini, bagaimana menerapkan prototype fungsi jika fungsi itu didefinisikan di bawah fungsi main, dan bagaimana mengincludekan file header suatu fungsi built-in yang kita gunakan. Jadi pada program ini nantinya kita akan sedikit juga ya, sedikit menggunakan juga fungsi buatan ya, fungsi built-in. Oke, langsung saja masuk ke contoh programnya. Jadi pada contoh program ini saya sudah membuat tiga fungsi tambahan, jadi ada total 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi main, ya. Kemudian yang kedua ada fungsi luas alas. Kemudian yang ketiga ada fungsi luas sisi. Dan yang keempat ada fungsi luas limas. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di atas ini ya, ini adalah yang tiga ini ya. Ini adalah prototipe fungsi. Maksud dari prototipe ini sebenarnya sama dengan pendeklarasian ya, tanpa pendefinisian badan fungsinya ya. Nah, pendefinisian badan fungsinya itu sendiri dilakukan di bawah fungsi main. Jadi ini ya. Nah, ini. Jadi kalau di atas ini tidak didefinisikan tetapi cuma dideklarasikan. Sedangkan pendefinisiannya dilakukan di bawah fungsi. Nah, jadi kalau kita apa istilahnya mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi di bawah fungsi main, jadi ini kan di bawah fungsi main kan, segala yang ada di bawah ini kan ini berada di bawah fungsi main ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi di bawah fungsi main, maka kita harus membuat prototipe fungsinya di atas fungsi main ya. Kita harus dan wajib membuat prototipe fungsinya di atas fungsi main. Nah, prototipe itu sendiri sebenarnya pendeklarasian fungsi tanpa pendefinisian badan fungsi. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Agar compiler itu bisa mengenali fungsi yang kita maksud. Jadi pendeklarasian itu kan tujuannya untuk memperkenalkan, ya kan? Untuk memperkenalkan sesuatu kepada seseorang ya, sesuatu kepada sekelompok orang, dan pokoknya kita memperkenalkan sesuatu. Itu maksud dari pendeklarasian. Nah, begitu pula dengan pendeklarasian fungsi. Maka karena fungsi-fungsi ini harus dikenali terlebih dahulu ya, sebelum dapat digunakan pada fungsi, maka tentu kita harus mendeklarasikannya. Kalau kita tidak mendeklarasikannya di atas, maka compiler ketika misalnya dia mengeksekusi perintah pemanggilan fungsi luas limas ini, maka compiler tidak akan mengenali fungsi luas limas karena dia tidak karena fungsi luas limas itu kita tidak deklarasikan sebelum fungsi main. Walaupun setelah fungsi main sebenarnya kita sudah mendeklarasikan dan mendefinisikannya. Namun di sini kan compiler belum sampai ke sini, ya kan? Nah, compiler akan melihat di atas dulu, ya, akan melihat di bagian ini dulu.
Artinya kalau kompilernya sudah melihat pendeklarasian fungsi di sini, maka eh, kompiler ini sudah dapat mengenali fungsinya, ya kan? Sudah dapat mengenali, oh ternyata ada fungsi ini. Nah, nanti ketika dipanggil, maka fungsinya akan mengarahkan, eh, prototipe ini akan mengarahkan kompilernya untuk mencari fungsi yang dimaksud yang berada di bawah fungsi main. Seperti itu. Jadi ingat ya, sekali lagi bahwa jika fungsinya ya dideklarasikan atau didefinisikan di bawah fungsi main, maka uh, ini wajib hukumnya untuk membuat prototipe fungsinya di atas fungsi main. Oke? Nah, semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya penjelasan saya karena itu penting untuk diketahui. Oke, saya hapus dulu ajarannya. Oke, jadi kembali lagi bahwa di sini sudah ada 3 fungsi ya. Ada 3 fungsi tambahan. Selanjutnya kita coba lihat ya di dalam fungsi. eh, oh, kita bahas dulu satu persatu fungsi. Jadi untuk fungsi yang pertama, fungsi luas alas, yang mana? Nah, fungsi luas alas ini adalah fungsi yang bernilai balik, ya kan? Itu ditandai dengan adanya tipe ditandai dengan tipe nilai balik dari fungsi ini yaitu berupa tipe data dasar dan adanya keyword return ya. Jadi ini ciri pertama, ini ciri kedua. Artinya ini bernilai balik, mengembalikan nilai kepada perintah yang memanggilnya. Kemudian fungsi ini juga berparameter ya. Yang mana parameternya? Ini ya. Ini adalah parameternya. Jadi ada satu parameter di sini. Oke. Nah, di dalam fungsi ini itu ada perintah pemanggilan fungsi bawaan yaitu pow. Nah, pow ini adalah fungsi untuk pemangkatan ya. Pemangkatan di mana nilai ini adalah nilai base-nya ya, nilai yang akan dipangkatkan dan argumen yang kedua adalah pangkatnya. Jadi kalau misalnya sisi ini adalah 5, maka itu berarti 5 pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, karena kita ingin menggunakan fungsi pow ini, maka kita perlu dan fungsi pow ini adalah fungsi built-in, maka kita perlu mencari tahu di mana file header apa yang mendeklarasikan fungsi ini. Lalu kemudian file header tersebut kita include-kan pada program ini. Jadi sama-sama kita telah ketahui bahwa fungsi pow itu berada pada uh, file header CMAT ya. Jadi pow itu dideklarasikan pada file header CMAT. Nah, sehingga dengan menginkludkan CMAT ini maka compiler sudah dapat mengetahui apa itu fungsi pow. Oke. Lalu kemudian hasil pemangkatannya ini disimpan di variabel alas dan variabel alas akan uh, nilai dari variabel alas tersebut, luas alas tersebut akan dikembalikan kepada perintah pemanggil fungsi ini. Lalu kemudian fungsi yang kedua ya. Ini juga adalah fungsi bernilai balik ditandai dengan tipe data nilai balik dari fungsi dan adanya keyword return. Parameter juga ada, jadi fungsi adalah fungsi berparameter. Parameternya ada 2 yaitu sisi dan tinggi yang sama-sama bertipe float ya. Oke, kemudian yang terjadi di dalam fungsi ini adalah dilakukan perkalian antara sisi dikali tinggi, kemudian dibagi 2 dan dikali 4, hasilnya disimpan di variabel sisi dan isi dari variabel sisi itu kemudian selanjutnya dikembalikan kepada perintah pemanggil fungsi luas sisi. Kemudian fungsi yang ketiga ada luas limas. Fungsi luas limas ini tidak bernilai balik ya.
Apa tandanya? Tandanya adalah karena adanya penggunaan void, ya kan? Dan tidak adanya keyword return. Oke, jadi keyword returnnya itu tidak ada. Nah, berarti ya jelas karena tidak ada return maka berarti void. Karena void berarti tidak ada return, ya kan? Karena tidak ada nilai yang perlu dikembalikan, maka tidak perlu tipe data nilai balik dan tidak perlu menggunakan keyword return. Nah, jadi fungsi ini adalah fungsi yang tidak bernilai balik namun berparameter. Jadi ingat, perbedaan utama antara fungsi bernilai balik dan tidak bernilai balik adalah terletak pada tipe data nilai baliknya. Jika suatu fungsi itu bernilai balik, maka tentu tipe data fungsinya itu menyesuaikan dengan nilai yang akan dikembalikan. Sedangkan jika suatu fungsi tidak memiliki nilai balik, maka pasti di depannya itu menggunakan void. Oke, ini adalah tandanya ya bahwa fungsi tidak mengembalikan suatu. Namun pada fungsi ini ternyata memiliki dua parameter, yaitu parameter sisi dan parameter tinggi, di mana di dalamnya terjadi proses penjumlahan antara nilai balik pemanggilan fungsi luas alas dan pemanggilan fungsi luas sisi. Nah, hasilnya itu disimpan ke dalam variabel luas permukaan untuk ditampilkan sebagai nilai luas permukaan yang telah dihitung, ya. Kemudian di sini juga ada pemanggilan fungsi set precision, di mana fungsi set precision itu adalah fungsi yang dideklarasikan pada file header IO manip, sehingga kita perlu menginkludkan file header IO manip ini juga agar compiler dapat mengenali fungsi set precision ini. Jadi fungsi set precision ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap jumlah digit dari nilai yang akan kita tampilkan, ya. Utamanya untuk nilai bertipe float atau double. Oke, saya hapus dulu ya semuanya. Oke. Jadi sampai di sini saya rasa teman-teman sudah memahami ya fungsi-fungsi yang ada di dalam program yang sederhana ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas ya, mencoba menelusuri program ini bagaimana sih cara kerjanya, agar teman-teman bisa lebih memahami ya. Oke, saya pilih pulpen dulu. Ya, kalau begitu kita langsung masuk ke fungsi main. Di fungsi main, ketika baris ke-11 dieksekusi, maka akan menampilkan string menghitung luas permukaan 5 persegi. Ya, jadi kalau 5 persegi itu berarti ya seperti ini kan. Anggap saja ini persegi ya. Oke. Nah, di, nah, kita ingin menghitung luas permukaannya. Ini, dan alasnya. Ya. Berarti ada 4 sisi dan 1 alas kan. Jadi otomatis rumusnya seharusnya adalah luas permukaan 5 persegi sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi. Oke, ya, uh, ya lanjut ya, berarti kita sekarang di baris 12. Nah, di baris 12 itu dideklarasikan dua variabel, yaitu variabel tinggi dan variabel sisi. Nah, kemudian di variabel tinggi, kita menginisialisasikan nilai 2,5 ya. 2,5 dan sisinya itu 4,5. Kenapa pakai F di belakang? Karena kita menggunakan tipe float. Oke, ini aman ya. Nah, lanjut ke baris ke-15. Nah, di baris ke-15 ini ada pemanggilan fungsi luas limas. Ya, pemanggilan fungsi luas limas. Nah, karena yang dipanggil adalah luas limas, maka yang aktif adalah luas limas, bukan luas sisi ataupun luas alas. Ya sama kalau kita memanggil orang, kalau kita memanggil namanya dengan benar, maka dia akan merespon. Kalau tidak, ya pasti tidak akan merespon. Nah, karena ini kita memanggil luas limas, maka compiler akan mencari, ada enggak sih luas limas? Dia cek dulu, apakah tadi sudah ada pendeklarasiannya? Oh, ternyata sudah ada. Kalau begitu kita cari, akhirnya ditemukan di baris 27 luas limasnya, fungsi luas limas. Nah, di sini kalau kita lihat ada argumen yaitu sisi dan tinggi. Nah, nilai sisi akan diterima oleh variabel sisi, ya, dan nilai tinggi akan diterima oleh parameter tinggi. Sehingga di sini bernilai 4,5 dan di sini bernilai 2,5. Oke, aman ya sampai di sini. Kemudian
variabel luas alas itu luas permukaan maksud saya. Variabel luas permukaan itu mendapatkan nilai dari penjumlahan antara nilai balik pemanggilan fungsi luas sisi dan pemanggilan fungsi luas alas dan luas sisi. Nah, kita ke luas sisi dulu. Di luas sisi yang dipanggil ketika dipanggil perintah pemanggilnya mengirimkan argumen sisi. Nah, sisi tadi nilainya berapa? 4,5. Nah, luas alas ya, luas alas. Ini luas alas maksud saya. Nah, sehingga yang aktif adalah uh, luas alas kan. Nah, sisi tadi nilainya berapa di sini? 4,5 ya kan. Nah, lalu kemudian dipangkatkanlah sisinya di dalam. Jadi dengan menggunakan fungsi built-in pow, jadi nilai sisi dipangkat dua kan ya. Jadi ada dua argumen di sini, ada nilai base-nya dan ada nilai pangkatnya. Nah, ya, jadi di sini nilai artinya 4,5 dipangkatkan ya. 4,5 dipangkatkan dengan 2, dipangkat 2 kan maksud saya. Sehingga akan diperoleh nilai 20,25 ya. Nah, 22,5 ini akan tersimpan ke dalam variabel luas L alas ya. Saja L alas. Maka ini akan menyimpan nilai 20,25. Nah, nah, kalau kita lihat di sini yang di return adalah L alas, berarti nilai luas alas dikembalikan kepada perintah pemanggilnya, sehingga di sini sekarang bernilai 20,25 ya. Kemudian setelah itu luas sisi dipanggil dengan mengirimkan argumen sisi dan tinggi. Nah, luas sisi karena ini dipanggil berarti ini yang aktif gitu kan. Nah, sisi itu nilainya tadi berapa? 4,5. Kemudian tinggi itu nilainya 2, nah, di dalam ini dilakukan proses perhitungan sisi dikali tinggi, kemudian hasilnya dibagi 2 dan dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena ada 4 sisi. Dan hasilnya disimpan di variabel luas sisi dan dikembalikan kepada perintah pemanggilnya ya. Nah, sehingga total nilai keduanya kemudian disimpan ke dalam variabel luas permukaan lalu kemudian ditampilkan. Nah, di sini kalau kita lihat ada set precision 3, ini artinya nilai yang ditampilkan dibatasi hanya 3 digit ya. 3 digit. Oke. Sekarang kita langsung lihat contohnya. Nah, di sini bisa diketahui bahwa luas limas persegi adalah 42,8, jika tingginya adalah 2,5 dan panjang sisinya adalah 4,5. Nah, oke. Jadi di sini diperoleh 42,8. 42,8 diperoleh dari penjumlahan antara nilai balik pemanggilan fungsi luas alas dan luas sisi ya. Di sini kemudian ada perintah set precision 3. 3 berarti bahwa nilai yang ditampilkan itu cukup 3 digit saja. Nah, atau kalau kita misalnya mau 4 digit ya bisa. Ini. Nah, di sini 4 digit, artinya 42,75 ya. Oke. Nah, ya. Jadi dari contoh program yang saya jelaskan ini, kita sudah dapat mengetahui bahwa kita dapat menggunakan fungsi buatan dan fungsi built-in dalam satu program secara bersamaan. Kemudian jika kita mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi di bawah ya, bawah di bawah fungsi main, di bawah fungsi main, maka kita harus membuat pendeklarasiannya saja di atas fungsi main atau dengan kita kenal dengan istilah prototype ya. Kemudian untuk fungsi dengan nilai balik tentunya menyesuaikan dengan tipe data dari nilai baliknya, tipe data fungsinya menyesuaikan dengan tipe data nilai baliknya, dan kalau fungsi itu tidak memberikan nilai balik, maka tentu di depannya ada keyword atau tipe void ya. Sedangkan kalau ada nilai baliknya, itu menggunakan tipe data pada
pada fungsinya, tipe data fungsinya, dan ada keyword return. Nah, seperti itu. Oke, di sini juga kita bisa memahami bahwa di dalam fungsi kita bisa memanggil fungsi yang lain, ya. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya di fungsi luas alas. Di sini kita di dalam fungsi ini kita memanggil lagi fungsi pow yang merupakan fungsi built-in. Sedangkan di fungsi luas limas itu di dalamnya kita memanggil fungsi luas alas dan luas sisi. Jadi ketahui bahwa kita dapat memanggil fungsi di dalam fungsi, ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan mengenai contoh eh, penerapan, ya, contoh eh, program penerapan penggunaan fungsi buatan dan juga sebenarnya fungsi built-in. Semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami. Kalaupun masih ada yang kurang dipahami, atau ada yang ingin ditanyakan seputar contoh program yang saya telah jelaskan ini, silakan tanyakan di kolom komentar. Uh, dan terima kasih telah menyimak video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.